Faslun utawi iki fasal. Wal hijruh. Ini hijr bukan hajruh. Utawi hijr atau mencegah. Mencegah artinya tidak boleh membelanjakan harta. Itu namanya hijr. Terus ala sitati ya. Ala sitatin iku ono 6. Ada 6 orang. Ada 6 orang yang tidak boleh membelanjakan harta. Yang pertama aswabi, anak kecil. Sebenarnya anak kecil itu dalam fikih nggak boleh. Tidak boleh dan tidak sah beli jajan dengan sah. Beli jajan, menjual jajan nggak boleh. Karena namanya hijr. Hijr itu artinya tidak boleh membelanjakan harta. Yang kedua, wal majnun, orang gila. Wasafih, yang ketiga as-safih. As-safih itu orang goblok. Yang dimaksud al-mubadzir. Nah, ini. Yang dimaksud safih orang goblok, al-mubadzir orang yang menyia-nyiakan limalihi pada hartanya. Berarti sudah 3. Yang keempat, wal muflis, orang bangkrut. Alladzi iku wong irtakabathu ad-duyun. Irtakabat kang tersusun. Hu ing alladzi ad-duyunu opo piro-piro hutang. Yang kelima wal maridih, dan orang sakit. Fima tidak bolehnya fima ing dalam harta. Terus zada ya. Zada kang melebihi opoma ala solusi atas sepertiga. Ala solusi atas sepertiga. Jadi ada orang sakit parah. Namanya maradul khauf. Saking parahnya biasanya mesti mati. Biasanya loh. Ternyata dia berwasiat. Berwasiat melebihi dari sepertiga hartanya diwakafkan. Berwasiat melebihi sepertiga hartanya diwasiatkan kepada si A, kepada si B, itu nggak boleh. Paham ya? Paham ya? Saya ulangi lagi. Orang yang memang sakit parah namanya maradul khauf. Sakit parah yang biasanya mati. Mematikan penyakit itu. Terus dia berwasiat. Berwasiat separuh hartaku saya wasiatkan untuk ini dan itu, nggak boleh. Kenapa? Karena harus ada izin dari ahli waris. Paham ya? Kecuali kalau memang dia normal, nggak sakit, masih sehat, nggak apa-apa. Ini masalahnya sakit parah. Makanya ketika dia mau membelanjakan hartanya, entah wasiat, wakaf atau yang lain, maka harus ada izin dari semua ahli waris ya. Ahli warisnya 5 semua harus sepakat. Oh ya, nggak apa-apa, hartanya orang tua dijadikan ini dan itu umpamanya. Huwa utawi asu mazadah. Langsung. Wal abdi dan budak. Wal abdi dan budak lam yu'dzan lah. Alladzi lam yu'dzan, yang tidak diberi izin lahu kedua budak fi tijarati ing dalam berdagang. Wal abdi dan budak alladzi lam yu'dzan, yang tidak diberi izin lahu kedua budak fil abdi ing dalam berdagang, fi tijarati ing dalam berdagang. Yang kelima mahjur alaih, atau orang yang tidak boleh membelanjakan harta budak. Karena begini,
Budak itu walaupun bekerja selama 24 jam, tapi dia tidak berhak memiliki harta. Semuanya punya majikannya, ya. Semuanya punya majikannya. Bedanya dengan pembantu, bedanya dengan cuman pembantu rumah tangga. Itu namanya bukan budak. Karena dia bekerja dan dia berhak memiliki harta tiap bulan sekian. Kalau budak enggak. Sehingga dia tidak boleh membelanjakan hartanya, baik menghibahkan. Sedekah enggak boleh. Paham ya? Jadi saya ulangi lagi, hijr itu namanya adalah seseorang yang tidak boleh mentasarufkan, tidak boleh membelanjakan hartanya, baik dengan cara menghibahkan, baik dengan cara sedekah atau yang lainnya. Enggak boleh. Yang pertama, anak kecil. Terus siapa? Kalau ada anak kecil mau zakat, maka orang tuanya, bukan anak itu. Paham ya? Jadi kalau ada anak kecil mau beli jajan, seharusnya orang tuanya. Seharusnya. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Sehingga gini, ketika ada seseorang punya anak 5, dia meninggal. Anak 5, 1 masih kecil. Maka yang namanya harta warisan ini tidak boleh diotak-atik. Yang 4 tidak berhak. Sedekah nggak boleh. Nyumbang ke masjid nggak boleh. Kenapa? Harus nunggu yang kecil ini sehingga dewasa. Kalau ahli warisnya ada yang gila, sama. Harus menunggu ahli waris gila tadi sehingga dia sembuh. Jadi sementara uangnya, hartanya tidak boleh diotak-atik. Disedekahkan nggak boleh. Disumbangkan untuk ini dan itu nggak boleh. Sementara jangan diotak-atik dalam mazhab Syafi'i. Kecuali dalam mazhab Maliki. Walaupun ada yang kecil, ada yang gila, tidak apa-apa. Diperkenankan untuk dibelanjakan. Tidak harus nunggu yang kecil itu dewasa. Tidak harus menunggu yang gila itu sembuh. Dalam mazhab Maliki. Paham ya? Jadi kalau mazhab Maliki lebih ringan lagi. Tidak harus nunggu yang kecil sampai dewasa. Terus yang ketiga, as-safih. Orang yang memang dia tidak bisa mengatur harta. Mubadzir. Apa mubadzir? Mubadzir itu membelanjakan harta yang bukan tempatnya. Baju dibakar. Baju itu untuk dipakai. Paham ya? Jadi mubadzir itu yang membelanjakan harta yang memang la ya'udu naf'uhu ajilan wala ajilan. Tidak bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Bedanya kalau kita bersedekah, itu namanya bukan mubadzir karena ada nilai pahala ya. Manfaatnya besok di akhirat. Terus tadi orang bangkrut, terus orang sakit tadi, sakit parah, dia tidak boleh berwasiat melebihi daripada sepertiga, kecuali ada izin dari semua ahli waris. Ahli waris ada 10, semuanya harus minta izin. Semuanya. Kalau satu ada yang keberatan, nggak boleh dibelanjakan untuk lebih daripada sepertiga. Dan yang terakhir, budak. Saya tegaskan tadi, karena budak itu tidak berhak memiliki harta. Walaupun dia bekerja sehari semalam, tapi semuanya masih punya majikannya. Cuman sekarang tidak ada budak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim